Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Adik-adik rahimakumullah, alhamdulillah pekan ini kita jumpa lagi ya. Dan insya Allah pada pekan pertama ini tema kita akan melanjutkan pelajaran akidah. Dan sebagaimana yang sudah ada di layar ya, bisa kalian baca ya, mengenal rukun iman. Nah, ngomong-ngomong, kalian udah siapin alat tulis belum nih? Mudah-mudahan sudah ya, karena bisa jadi nanti ada yang perlu dicatat adik-adik rahimakumullah ya. Baik adik-adik ya. Nah, apa sih rukun iman itu? Ya. Jadi adik-adik rahimakumullah yang Kak Vicky sayangi dan Kak Vicky cintai karena Allah Subhanahu wa taala, rukun iman itu arti mudahnya adalah tiang yang menjaga keimanan kita agar lebih kuat dan kokoh serta nggak mudah jatuh atau lemah. Ya. Kalau kalian pernah lihat ya adik-adik rahimakumullah, ya, ada bangunan yang tinggi terus ada tiang-tiangnya ya. Pasti kalau bangunan tinggi terus besar, tiang-tiangnya juga besar ya. Begitu adik-adik rahimakumullah. Nah, sekarang Kak Vicky akan mengajak kalian coba perhatikan gambar yang ada di depan kalian. Ada gambar apa aja tuh adik-adik? Ada gambar ibu-ibu sama anaknya ya, lagi gandengan ya adik-adik ya. Lagi berada di sebuah bangunan yang banyak sekali tiangnya. Sepertinya ini sedang berada di dalam masjid. Dan masjidnya ini banyak sekali tiang-tiangnya adik-adik. Banyak sekali pilar-pilarnya ya. Nah, lalu apa yang terjadi jika tiang yang ada di gambar tersebut adik-adik itu roboh? Ya, itu tiangnya kan ada banyak tuh, tiba-tiba tiangnya roboh. Pasti adik-adik rahimakumullah, bangunan yang ada di atas tiang tersebut akan jatuh dan runtuh. Akhirnya ya, yang tadinya berupa masjid yang kokoh, yang indah, yang bagus, yang megah, tiba-tiba berubah menjadi bangunan yang apa? Nggak jelas. Iya. Bahkan adik-adik kalau ada orang yang lewat, misalkan ya lewat bangunan yang rubuh, orang-orang akan saling bertanya-tanya, ini bangunan apa ya? Masjid atau apa ya? Soalnya bentuknya sudah tidak beraturan lagi. Bentuknya sudah berubah. Nah, adik-adik rahimakumullah, rukun iman itu ada 6. Ini dihafalkan ya adik-adik ya. Soalnya Kak Vicky itu suka nanya adik-adik sama teman-teman ya, sama adik-adik kalau di kajian atau di TPA Kak Vicky ya. Rukun iman ada berapa? Jawabnya ragu. 6 atau 5 ya. Begitu adik-adik. Aku lupa 6 kayaknya. Nah, jawabnya ragu-ragu adik-adik rahimakumullah. Jadi kalau misalkan kalian ditanya ya, rukun iman itu berapa, maka jawab dengan penuh keyakinan rukun iman jumlahnya ada 6 ya.
Yang pertama adik-adik, iman kepada Allah. Yang kedua, kepada para malaikat. Yang ketiga, kepada kitab-kitab. Yang keempat, kepada para nabi dan rasul. Yang kelima, kepada hari akhir. Maksudnya hari akhir itu apa Kak Fikih? Yaitu hari kiamat adik-adik. Dan yang keenam, ya, iman kepada takdir yang baik ataupun yang buruk, ya. Coba Raisa, kamu baca rukun iman itu ada kelihatan gak gambarnya nak? Kelihatan. Coba Kak Fikih mau dengar Raisa baca. Iman kepada Allah, malaikat, kitab-kitab, para nabi dan rasul, hari akhir, dan iman kepada takdir yang baik atau buruk. Masya Allah, jazakillahu khairan Raisa ya. Jadi kalian harus hafalkan ya. Rukun iman ada 6, iman kepada Allah, kepada malaikat, kitab-kitab, para nabi dan rasul, hari akhir, dan yang keenam adalah iman kepada takdir yang baik atau buruk. Berikutnya adik-adik rahimakumullah. Nah, di sini Kak Fikih membawakan sebuah ayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Nah, Kak Fikih mau coba siapa yang mau baca nih ayatnya? Ada yang bisa baca Quran enggak? Belvina, udah bisa baca Quran belum? Sudah. Coba Kak Fikih mau dengar Belvina baca coba. Masya Allah. Artinya apa Belvina? Artinya, tetapi kebajikan itu ialah kebajikan orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi. Quran surat Al-Baqarah ayat 177. Alhamdulillah, jazakillahu khairan. Kak Fikih, ada yang kurang kayaknya. Tadi kata Kak Fikih ada 6. Tadi Belvina baca beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi. Baru ada 5 Kak Fikih. Satunya lagi mana? Katanya 6. Nih adik-adik rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Nah, siapa yang mau baca nih? Tadi ada suara putra deh kayaknya. Oh, Raisa. Raisa mau baca lagi sayang? Silahkan. Coba Kak Fikih mau dengar Raisa baca Quran? Artinya dan adalah ketetapan Allah itu suatu ketetapan yang pasti berlaku. Iya, Quran surat Al-Ahzab ayat 38. Ngomong-ngomong Raisa kelas berapa? Masya Allah, udah pinter baca Qurannya ya. Yang semangat belajar Qurannya ya. Dan semangat menghafal Qurannya. Nah adik-adik, ditambah di surat Al-Ahzab ayat 38 ini, sekarang totalnya ada 6. Di ayat ini yang tadi Raisa baca tentang takdir, yaitu ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala ya.
Berikutnya adik-adik rahimakumullah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi." Artinya adik-adik rahimakumullah, iman itu adalah kamu beriman kepada Allah, kepada para malaikat, kepada kitab-kitab, para rasul atau para nabi, hari akhir, dan kamu juga beriman kepada takdir yang baik atau buruk. Hadis riwayat Muslim. Nah, adik-adik rahimakumullah, berarti bukan Kafiki yang ngomong kalau rukun iman itu jumlahnya ada 6. Yang menyampaikan adalah Allah Tuhan kita dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rasul kita. Ya, begitu adik-adik rahimakumullah. Jadi sekarang kalian yakin ya, rukun iman jumlahnya ada 6. Jangan sampai salah lagi adik-adik rahimakumullah ya. Kadang bingung sih Kak Vicky, sama-sama rukun, mana rukun iman, mana rukun Islam. Kadang aku juga lupa rukun iman itu apa, rukun Islam itu apa. Disuruh menyebutkan rukun Islam, aku malah nyebutin rukun iman. Disuruh menyebutkan rukun iman, malah aku menyebutkan rukun Islam. Aduh, nah gitu adik-adik. Makanya harus dihafalkan. Ya. Berikutnya, adik-adik rahimakumullah, sekarang kalian perhatikan gambar yang ada di depan kalian ini. Ada gambar Allah Subhanahu wa taala atau simbol lafal dari nama Allah Subhanahu wa taala, ya. Lalu Allah Subhanahu wa taala menyuruh atau memerintahkan malaikat untuk menyampaikan apa? Menyampaikan kitab-kitab, yaitu firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Kepada siapa Kak Vicky? Kepada para rasul. Ya. Lalu para rasul sudah mendapatkan firman Allah, sudah mendapatkan kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan melalui malaikat Jibril alaihi salam. Mereka menyampaikan kepada kita adik-adik. Menyampaikan apa Kak Vicky? Menyampaikan segala perintah Allah dan juga larangan Allah. Dan juga adik-adik rahimakumullah, para nabi dan rasul mengingatkan semua umatnya ya, bahwa nanti akan ada hari kiamat. Nanti ada surga, ada neraka, ada padang mahsyar, ya. Dan juga para nabi dan rasul mengajarkan kepada kita agar kita ini taat, agar kita ini tunduk kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya. Emang kenapa Kak Vicky kita harus taat dan tunduk terhadap takdir Allah, dan juga kita harus beriman kepada takdir Allah? Nah, insya Allah untuk penjelasannya pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Nah, adik-adik rahimakumullah, ya, kita akan membahas rukun iman yang pertama. Tadi rukun iman yang pertama apa ya adik-adik? Ada yang ingat nggak? Rukun iman yang pertama, iman kepada siapa? Siti Zahra. Ayo sebutkan. Ini siapa namanya? Nggak ada gambarnya juga. Nggak ada wajah. Oh, ikhwan, Masya Allah. Siapa namanya? Zaki. Oh, Zaki. Ahlan Zaki. Zaki dari Depok ya? Iya. Betul, Masya Allah. Zaki, rukun yang keberapa nih? Iman kepada Allah. Rukun yang pertama
Rukun yang pertama, pinter Zaki. Nah, sekarang Zaki, Kak Vicky tugaskan Zaki untuk membaca tulisan yang ada di depan. Ya, kelihatan nggak Zaki? Kelihatan. Kelihatan, alhamdulillah. Zaki ngomong-ngomong kelas berapa? Kelas 3. Alhamdulillah. Silakan Zaki dibaca pelan-pelan ya. Allah tidak ada Tuhan yang berhak disembah, melainkan Dia yang Maha Hidup, yang terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Miliknya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisinya tanpa izinnya. Dia mengetahui apa yang di hadapan mereka, dan apa yang di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui sesuatu apapun tentang ilmunya, melainkan apa yang Dia kehendaki. kursinya Kursinya meliputi langit dan bumi, dan Dia tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Dia Maha Tinggi, Maha Besar. Al-Quran, Surat Al-Baqarah ayat 255. Adik-adik ada yang tahu nggak? Ini ayat apa ya? Surat Al-Baqarah ayat 255. Ayat kursi bukan? Masya Allah, ahsanti. Ini siapa yang jawab? Alexa, Kak Vicky. Alexa, Masya Allah. Kok Alexa nggak ada wajahnya, nggak ada gambarnya? Kan udah lama Kak Vicky nggak lihat Alexa, udah lama nggak lihat. Alexa sekarang kelas berapa? Wah, kelas 5, Masya Allah ya, barakallahu fiki Alexa ya. Baik adik-adik rahimakumullah. Nah itu tadi Alexa tuh murid Kak Vicky ya, udah lama nggak ikut kajian, baru hadir lagi ya. Mudah-mudahan istiqomah Alexa ya. Baik adik-adik rahimakumullah, tadi sudah dijawab sama Alexa bahwa ayat ini adalah ayat kursi. Mudah-mudahan kalian semua sudah hafal ayat kursi ya. Baik, Alexa, jangan lupa dimatikan mikrofonnya ya. Nah, kelihatan deh. Masya Allah. Makin besar Alexa mirip kayak Abi. Baik, adik-adik kita lanjutkan ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adik-adik rahimakumullah maha tinggi. Maha tinggi maksudnya apa Kak Vicky? Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tinggi keberadaannya adik-adik. Tinggi ilmunya, tinggi zatnya, dan juga tinggi sifatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berada di atas langit ketujuh. Makanya Allah dikatakan Allah itu maha tinggi. Dan juga Allah itu maha hidup, alias Allah itu hidup selama-lamanya. Ya. Allah tidak mati adik-adik. Kalau manusia kan ada wafatnya. Siapa coba di sini yang kakek atau neneknya sudah wafat? Ada nggak? Ada nggak di sini yang kakeknya atau neneknya sudah wafat? Alexa sudah wafat ya, kakek atau nenek dari Umi atau Abi, nak? Dari Abi. Oh dari Abi. Ya Allah. Alhamdulillah. Alexa jangan lupa doakan kakek nenek ya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni seluruh dosa-dosa kaum muslimin yang sudah wafat ataupun yang masih hidup. Amin ya rabbal alamin. Nah, adik-adik, kalau manusia ada yang wafat. Kalau jin juga sama, ada yang wafat, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala ya dia tetap hidup. Dan juga kata Allah, dia tidak mengantuk dan juga tidak tidur. Kalau kita jam 10 malam aja matanya udah sipit, matanya udah merah, udah nguap-nguap,
Bunda, aku ngantuk, aku mau bobo. Itu manusia adik-adik. Kadang Kak Vicky aja nih kalau lagi naik motor, lama gitu adik-adik, lama-lama ngantuk. Gitu. Ini lagi naik motor loh. Ya, bukan lagi boboan di kasur adik-adik. Nah, itulah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang namanya manusia. Lemah, ya. Dan juga kata Allah, miliknya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Semuanya ini punya Allah. Ya. Mainan kalian yang dibeliin sama abi, sama umi, sama ayah, sama bunda itu punya Allah. Ya. Begitu adik-adik. Baju dari siapa ini? Dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, begitu. Lalu berikutnya adik-adik rahimakumullah, Allah mengatakan juga Allah itu maha tahu apa yang terjadi besok dan apa yang terjadi pada yang masa lampau. Dan juga adik-adik rahimakumullah, Allah itu ya maha besar dan yang sanggup memelihara seluruh alam semesta. Sekarang adik-adik Kak Vicky tanya, siapa yang di rumahnya punya hewan peliharaan? Ayo, Alexa punya, Raisa punya. Coba Kak Vicky tanya Raisa dulu. Raisa, hewan peliharaannya apa sayang? Kura-kura. Kura-kuranya ada berapa? Satu. Tapi masih hidup ya? Iya. Raisa suka Masya Allah, Raisa suka kasih makan? Suka. Mudah-mudahan kura-kuranya sehat ya. Bagus Raisa. Tapi Raisa, pernah nggak Raisa lupa kasih makan? Pernah. Sering nggak? Enggak. Pinter Raisa, Masya Allah. Sekarang Kak Vicky mau tanya Alexa. Alexa, hewan peliharaannya apa? Dinyalakan dulu mikrofonnya Alexa. Yo, malah keluar. Ada yang lain yang punya hewan peliharaan? Mungkin Belvina nggak punya. Oh, Akilah punya. Punya. Akilah apa hewan peliharaannya apa? Kura-kura. Kura-kura juga. Akilah kura-kuranya umurnya sudah berapa tahun? Udah lama, udah tua. Udah tua, udah keriput dong. Begini mukanya, iya. Masya Allah. Sekarang Kak Vicky tanya sama Alexa. Alexa, binatang peliharaannya apa? Ikan sama lobster. Ikan sama lobster. Lobsternya dipelihara. Makannya apa Alexa lobster? Kayak ikan itu masih. Kayak pelet ya. Yang sering ngasih makan Alexa atau Umi atau Abi? Kadang-kadang Alexa, kadang-kadang ini. Oh, Masya Allah. Mudah-mudahan hewan peliharaannya sehat semua ya. Baik. Siapa lagi yang punya hewan peliharaan? Siapa tadi? Yang dari Tangerang tadi siapa namanya? Kak Vicky lupa soalnya namanya. Ya, Azam. Iya, Azam. Azam hewan peliharaannya apa? Kucing. Kucing. Masya Allah. Kucingnya ada berapa Azam? 2. Ada 2. Azam suka kasih makan kucing. Iya. Oh, Masya Allah. Bagus Azam. Harus sayang ya sama hewan peliharaannya ya. Nah adik-adik nih ya, Kak Vicky mau cerita sebelum kita lanjut ke materi berikutnya. Ada orang-orang yang Allah berikan kemudahan buat dia punya hewan peliharaan. Entah itu ikan, entah itu burung, kura-kura, kucing, apalagi semut. Kalau semut itu hewan peliharaan bukan adik-adik? Soalnya Kak Vicky
banyak semut di rumah nih. Bukannya, soalnya kalau semut susah Kak Vicky kasih namanya. Ya, udah bentuknya sama, warnanya sama, ya nggak bisa dikasih nama Kak Vicky. Nah adik-adik, bagi yang memiliki hewan peliharaan maka harus dijaga baik-baik, ya. Karena adik-adik, kadang ada orang yang lalai sehingga hewan peliharaannya malah meninggal, mati. Kenapa? Karena dikurung, nggak dikasih makan. Ya Allah, kasihan adik-adik ya. Jangan seperti itu. Kita harus senantiasa ya ingat untuk merawatnya, ya. Dan juga adik-adik rahimakumullah, itu kita saja punya kucing 2, punya kura-kura, punya ikan, punya lobster, ya. Kadang kita lupa kasih makan, padahal cuma 1, cuma 2. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala makhluknya sangat banyak, dan Allah memberikan rizki kepada semua makhluknya. Makanya Allah itu maha besar dan maha pemberi rizki, ya. Berikutnya adik-adik rahimakumullah, ya. Hanya Allah saja yang berhak diibadahi dan juga disembah, ya. Adik-adik, siapa yang bisa kasih contoh ibadah? Satu aja, ibadah. Apa ibadah? Contoh ibadah itu apa adik-adik? Akilah apa Akilah? Sholat. Pinter Akilah. Adik-adik, kalau kita sholat bukan karena Allah, kira-kira Allah marah nggak? Misalkan nih kita itu sholat cuma karena takut sama Umi, takut sama Abi, takut diomelin, misalkan begitu. Kira-kira sholatnya itu benar atau salah? Salah ya Raisa ya. Karena kalau kita sholat, sholatnya harus karena siapa Raisa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada lagi nih, misalkan adik-adik, ada yang sholat pura-pura sholatnya khusyuk. Allahu Akbar, oh khusyuk banget. Tapi biar mendapatkan pujian dari teman, pujian dari orang tua, pujian dari guru. Sholatnya benar atau salah adik-adik? Kalau ada orang sholat mengharapkan pujian, ayo apa? Salah ya? Betul adik-adik ya. Jadi perbuatan itu salah. Karena ibadah yang kita kerjakan yaitu sholat hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Azam udah belajar sholat belum? Sudah, hebat Azamnya, Masya Allah. Baik adik-adik rahimakumullah. Berikutnya Kak Vicky mau suruh Belvina baca. Silakan Belvina, suaranya yang keras ya. Allah adalah Tuhan kita satu-satunya, dan Dialah yang paling berhak untuk kita ibadahi dan kita sembah. Kita juga harus yakin dan percaya akan hal itu, dan kita tidak boleh ragu sedikit pun. Juga kita tidak boleh beribadah kepada selain Allah. Nah, tuh adik-adik, dengar nggak tadi kata Belvina? Allah itu Tuhan kita satu-satunya. Kita nggak punya Tuhan kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Dialah yang berhak untuk kita ibadahi. Kita sholat untuk Allah. Dan juga kita menyembah Allah. Menyembah Allah tuh kayak apa Kak Vicky? Kita itu minta tolong sama Allah, kita doa sama Allah, ya, minta kesehatan sama Allah, minta kesembuhan sama Allah. Dan kita juga harus yakin dan kita harus percaya akan hal itu semuanya.
Kita nggak boleh ragu. Misalkan gini adik-adik, kita ragu. Misalkan ditanya nih, kalian ditanya, adik-adik kamu Tuhannya siapa? Siapa ya? Itu namanya ragu adik-adik. Nah kita nggak boleh ragu seperti itu. Kita harus jawab, Tuhanku Allah. Allah yang ciptain semua alam semesta ini. Ya, gitu adik-adik rahimakumullah. Nah, berikutnya Kak Vicky mau suruh Akilah baca nih. Akilah silakan dibaca. Contohnya kita tidak boleh berdoa kepada selain Allah. Kita tidak boleh menyembelih kurban untuk selain Allah. Kita tidak boleh ruku dan sujud kepada selain Allah. Juga kita tidak boleh takut kepada setan. Adik-adik rahimakumullah, ini contoh-contoh yang nggak boleh kita kerjakan. Contohnya, kita nggak boleh berdoa kepada selain Allah. Doa misalkan kepada jin di bawah pohon besar, kita doa, wahai jin yang baik hati dan tidak sombong, wahai jin yang menguasai pohon ini, aku mau jadi anak yang pinter dong, tolong kabulkan. Haram adik-adik, nggak boleh ya, begitu adik-adik. Atau misalkan kita berdoa kepada orang yang sudah meninggal, ya, kita datang ke kuburannya, kita doa, ya, itu juga nggak boleh adik-adik. Kalau kita datang ke kuburannya untuk mendoakan, boleh ya, doakan orang yang sudah wafat. Ya misalkan kayak kakek dan neneknya tadi Alexa ya, udah wafat, ziarah ke kuburan terus didoain, ya Allah ampunilah kakek dan nenekku, masukkan mereka ke dalam surgamu yang tinggi, amin. Boleh. Tapi kalau kita minta didoain sama orang yang sudah meninggal, nehi, nggak boleh adik-adik ya. Lalu adik-adik, kita tidak boleh menyembelih kurban untuk selain Allah. Menyembelih kurban itu kayak kemarin tuh adik-adik Idul Adha, menyembelih sapi, unta, kerbau, domba, apalagi ya, ayam. Ayam termasuk nggak adik-adik? Boleh nggak kita nyembelih kurban Idul Adha pakai ayam? Nggak boleh ya, nggak boleh adik-adik ya. Tapi kalau kita berkurban, kita harus berkurbannya kepada Allah. Misalkan, contoh nih adik-adik, kita mau makan ayam, kita pelihara ayam ada 10 ekor. Ya, kita mau makan ayam, daripada beli, mendingan kita potong ayam peliharaan sendiri, lebih sehat. Kita potong, saat potong ayamnya, baca Bismillah Allahu Akbar. Begitu adik-adik ya. Itu namanya kita berkurban dan menyembelih untuk Allah Subhanahu wa taala atau atas nama Allah Subhanahu wa taala. Lalu adik-adik, kita tidak boleh ruku dan sujud kepada selain Allah. Kita nggak boleh ruku. Kalian tahu ruku kan? Ruku yang begini adik-adik kalau lagi sholat tuh. Nah, kalian pernah nggak lihat orang Jepang mereka salam hormat? Iya. Kalau pernah lihat tuh adik-adik, orang-orang Jepang itu punya adat istiadat, mau menghormati orang yang ada di depannya, dia harus ruku. Hai, begitu adik-adik. Nah, kalau kita umat Islam nggak boleh seperti itu. Apalagi kita sujud, nggak boleh. Kita sujud kepada ibu, kepada ayah, nggak boleh adik-adik rahimakumullah. Ya. Dan yang penting, kita nggak boleh takut sama setan. Siapa di sini yang takut sama setan? Ada nggak? Yang kalau misalkan, kenapa Alexa? Dulu pernah Alexa takut, tapi sekarang udah. Iya, hebat Alexa, barakallahu fiki ya.
Siapa yang kalau mau pipis malam-malam minta dianterin sama ayah. Ayo, aku mau pipis, anterin aku dong. Padahal adik-adik, jarak dari kamar dia ke kamar mandi kelihatan sama ayahnya. Ayahnya liatin. Tapi masih minta ditemenin. Nggak boleh ya. Begitu, harus berani ya. Kalau digangguin setan, setannya ajak berantem. Harus berani adik-adiknya gitu. Aku nih pemberani, aku nggak takut sama kamu. Oh, jangan gangguin aku ya. Terus doa, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Oh, gitu adik-adik ya. Nah, berikutnya adik-adik, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Nah, Kak Vicky mau suruh Faikah. Faikah, baca Faikah. Ayatnya bisa nggak Faikah baca? Nggak ada Faikahnya. Baik, Masya Allah. Nita, nih siapa nih? Ada Nita. Akun Nita namanya siapa? Ini mohon maaf adik-adik ya, Kak Vicky nggak bisa sebutin namanya kalian masing-masing karena akunnya bukan nama aslinya. Oh, Faikahnya sudah ada. Mau baca nggak nak? Coba, Kak Vicky mau dengar Faikah baca. Ayo, bisa ndak? Malu ya? Taib, kalau gitu Akilah aja deh. Akilah, ayo Akilah dibaca. Gampang ini ayatnya. Artinya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Surat apa Akilah? Kok nggak disebutin? Quran surah Al-Fatihah ayat 5. Jazakillahu khairan. Masya Allah. Adik-adik, nih ayat yang sering kita baca. Minimal satu hari kita bacanya 17 kali adik-adik. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah atau Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Lalu Allah juga berfirman adik-adik rahimakumullah. Alexa coba baca ayatnya nak. Ayo. Artinya aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Iya. Ayat 56. Alexa sudah hafal ya surat Az-Zariyat ya nak ya? Alhamdulillah, Masya Allah, barakallahu fiik. Kalau sudah hafalannya banyak, hafalan Qurannya banyak, sholatnya yang rajin ya Alexa ya. Oke? Barakallahu fiik. Nah, adik-adik, sekarang buka mikrofonnya semua. Ayo dibuka mikrofonnya, kita baca bareng-bareng. Kak Vicky baca, kalian ulangi ya. Malaikat, jin, manusia, bulan, bintang, lautan, sungai, dan hewan, semua adalah ciptaan Allah. Nah, barakallahu fiikum adik-adik. Sekarang dimatikan lagi mikrofonnya ya. Masya Allah. Jadi adik rahimakumullah, malaikat, jin, manusia, matahari, bulan, bintang, lautan ya,
sungai, dan hewan, semua adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adik-adik, mudah-mudahan kalian masih bersabar ya, karena Kak Vicky mau cerita nih kisah seseorang yang masuk surga karena seekor lalat. Hah? Kak Vicky, emang ada? Gara-gara lalat dia bisa masuk surga? Aku mau dong. Adik-adik rahimakumullah, mau dengar ceritanya enggak? Mau ya? Baik. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bercerita, dulu ada seseorang yang masuk surga karena seekor lalat. Lalu para sahabat ketika mendengar itu, adik-adik, mereka kaget dan mereka nanya sama Rasulullah, "Wahai Rasulullah, kok bisa? Gimana tuh?" Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan ceritanya. Dulu ada dua orang yang berjalan melewati sebuah kaum yang memiliki berhala, yang mana tidak boleh seorang pun melewatinya kecuali mereka harus berkurban dengan sesuatu untuk berhala tersebut, adik-adik. Maka adik-adik rahimakumullah, kaum itu berkata kepada salah seorang di antara kedua orang yang ingin lewat tadi. Ya, kan orangnya ada dua-duanya ditahan, gak boleh lewat. Karena mereka harus berkurban dulu untuk berhalanya, ya, untuk berhala kaum tersebut, adik-adik. Maka kaum ini mengatakan kepada orang yang pertama, "Kurbankanlah sesuatu untuk berhala kami." Maka orang yang pertama ini, adik-adik, dia menjawab, "Saya tidak punya apapun untuk dikurbankan." Lalu kaum itu berkata, "Berkurbanlah untuk berhala kami, walaupun hanya dengan seekor lalat." Akhirnya adik-adik dia cari lalat, ditangkap adik-adik, terus disembelih, tuk. Lalatnya kan kecil adik-adik ya, gitu adik-adik, terus ditaruh tuh di bawah berhala tersebut. Lalu orang itu pun dikasih lewat. Silahkan lewat, kata kaumnya. Sisa satu orang lagi adik-adik, orang yang kedua. Maka adik-adik rahimakumullah, ya. Oh iya, maaf. Orang yang pertama tadi kata Rasulullah masuk neraka, adik-adik ya. Orang yang pertama tadi kata Rasulullah masuk neraka. Lalu orang yang kedua, adik-adik, orang yang kedua ditahan. "Hei, bentar. Jangan lewat dulu. Kurbankanlah untuk berhala kami sesuatu." Kata orang yang kedua ini, adik-adik, dia bilang, "Aku tidak akan berkurban dengan sesuatu pun untuk selain Allah." Masya Allah, tauhidnya bagus nih adik-adik ya. Dia nggak mau berkurban kecuali hanya untuk Allah aja. Kalau untuk yang lain dia nggak mau, ya. Maka kaum itu pun akhirnya menangkap orang tersebut lalu dibunuh, adik-adik. Maka kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang kedua ini masuk surga. Masya Allah. Hadis riwayat Ahmad. Nah, adik-adik rahimakumullah, kok bisa sih Kak Vicky? Gara-gara lalat orang ada yang masuk neraka, gara-gara lalat ada orang masuk surga. Nah, kita simak penjelasan ulama yang bernama Syekh Muhammad bin Saleh Al-Munajjid hafizahullahu ta'ala. Beliau berkata adik-adik ketika menjelaskan hadis ini. Kata beliau, hal ini menunjukkan bahwa ia tidak menganggap besar perkara kesyirikan dan tidak mengingkari di dalam hatinya
bahkan ia lakukan dengan kerelaan. Semisal ini tidak diragukan lagi bahwa pelakunya telah mengerjakan kekufuran. Nah, adik-adik rahimakumullah, kita di sini belajar bahwa kalau ada orang menyembelih kurban untuk selain Allah, entah itu untuk jin, untuk penghuni kubur, untuk mbah dukun, itu nggak boleh. Itu bisa jatuh kepada dosa syirik, dan itu dosanya besar adik-adik, bisa menyebabkan kita dimasukkan ke dalam neraka. Disiksa di dalam neraka, digoreng sama malaikat. Nggak mau ya. Nah, adik-adik rahimakumullah, kita sebagai umat Islam harus atau wajib mempelajari agama kita, wajib belajar akidah ya. Makanya ya, kalian dimanapun ya bisa belajar kepada teman-teman Kak Vicky juga. Ada Kak Agung, ada Kak Muslim, ada Kak Erlan, ada Kak Yogi, ada kakak-kakak yang banyak adik-adik yang mengajarkan kepada kalian ya agama Islam yang benar, akidah yang lurus ya, ibadah yang sesuai dengan ajaran Rasulullah, atau dengan belajar kepada guru-guru kalian di daerah masing-masing. Dan kalian harus semangat belajarnya, nggak boleh males-malesan ya. Begitu adik-adik rahimakumullah. Nah, sudah 16.50 ya. Sepertinya untuk kajian sore ini adik-adik harus kita cukupkan. Sampai di sini Kak Vicky mau kasih kesempatan bagi kalian untuk bertanya, mungkin 2 pertanyaan. Silakan yang mau bertanya. 1 siapa? Alexa. Kak Vicky, tapi kalau misalnya kayak mau lewat dan ini kan kita biasanya ngeruku itu boleh nggak? Misalkan permisi gitu ya adik-adik. Jadi gini adik-adik, yang nggak boleh itu badannya sampai bungkuk kayak orang ruku. Cuma kalau permisi cuma manggukin kepala, misi bu, misi ustazah, misi ustadz, itu masih dibolehkan. Jadi yang dibolehkan itu hanya menganggukkan kepala saja ya. Begitu, karena adik-adik ya ini bukan ruku. Bukan, ruku itu benar-benar turun, benar-benar punggungnya itu benar-benar diturunkan seperti ini nih ya. Nah, kalau begini baru nggak boleh. Misalkan gini, ada orang nih banyak lagi duduk-duduk, mbah-mbah gitu adik-adik. Kalian pulang sekolah, tuk, mbah, misi mbah, assalamualaikum gitu, nggak boleh. Tapi kalau misalkan lagi lewat, tuk, mbah, assalamualaikum, permisi ya, sambil nunduk gini, boleh. Insya Allah boleh. Bagus pertanyaannya Alexa. Barakallahu fiik. Siapa lagi yang mau nanya? 1 lagi? Nggak ada ya? Baiklah, kalau tidak ada adik-adik. Untuk pekan depan kajiannya libur dulu adik-adik ya, karena Kak Vicky harus safar ya. Insya Allah kita ketemu lagi di pekan yang ketiga. Ingat, pekan ketiga ya. Jadi pekan kedua besok libur ya. Insya Allah kita ketemu lagi pekan ketiga. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.